Jangan lupa channel ini di subscribe, like, komen, sharing, dan pencet tombol loncengnya. Keluar dari kubur saya punya abah, lalu kemudian bermimpi di peluknya, disiumnya dahinya, seraya berkata, ya waladi, ata'rifu ma sababu fasadi ummati fi hadza zaman. Tahukah engkau kenapa umatku ini banyak yang rusak di zaman ini? Dijawab yang bermimpi, tidak Rasulullah. Li'annahum ma yatamassakuna bi kitabin la mathila lahu. Karena mereka tidak lagi berpegang teguh dengan satu kitab, tidak ada duanya. Kemudian bermimpi tanya, kitab apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, Ihya Ulumuddin. Di mana diajar kita yang membaca Ihya Ulumuddin? Di mana diajarkan Ihya Ulumuddin? Diajarkan Ihya Ulumuddin di pondok-pondok pesantren. Mohon maaf, enggak ada yang namanya Ihya Ulumuddin diajarkan di sekolah-sekolah negeri, di alma-mater perguruan tinggi. Mohon maaf, saya bukan antipati dengan pendidikan formal, saya sendiri sangat formal. Alhamdulillah, S1 saya di Dalwa, S2 saya di Unsuri Surabaya, S3 saya di dua tempat, di UIN Malang dan di UTM Malaysia. Dan alhamdulillah di UIN Malang selesai hanya dalam waktu 3 tahun dengan predikat tunggal. Alhamdulillah. Tapi saya mencari gelar doktor ini bukan untuk menjadi seorang dosen atau guru besar, tidak, tapi hanya sebagai senjata dakwah. Kalau saya berkata begini, kapasitas saya sebagai seorang kiai saja, pasti ada yang nyeletuk di sana. Walaupun saya yakin itu bukan pikirannya, tapi bisikan setan ada dalam pikirannya. Oh, itu kan Habib, itu yang pondok. Maksudnya dia ngomong begitu itu biar pondoknya itu penuh. Tapi kalau saya sendiri seorang kiai, saya sendiri seorang habib, saya sendiri seorang doktor, saya sendiri seorang rektor, mau bilang apa? Hanya ingin sampaikan. Kenapa Nabi Muhammad menyampaikan demikian? Karena satu-satunya bisa menyelamatkan kita dan anak-anak kaum muslimin hanya ilmunya Nabi Muhammad. Alhamdulillah Pak, saya memadukan antara dua ilmu. Alhamdulillah, saya pertama kali mendapatkan pendidikan daripada abah saya dua hal yang saya rasakan luar biasa, faedahnya sangat luar biasa, zahir batin dimanapun saya berada, saya selalu berlandaskan pada dua pendidikan itu. Apa itu? Yang pertama, segar, kamu harus merasa bahwa diri kamu itu paling rendahnya orang di muka bumi. Harus merasa dan harus berhasil. Nanti kalau kamu sudah berhasil, nanti kalau kamu itu dihormati orang, kamu akan katakan, Masya Allah, orang seperti saya dihormati, berarti menghormatinya, akhlaknya baik-baik semuanya. Tapi kalau seumpama suatu waktu nanti kamu tidak dihormati, kamu akan katakan, Masya Allah, padahal saya pakai gamis, saya pakai jubah, saya pakai imamah, tapi tidak dihormati. Ini berarti menunjukkan akan besarnya dosa saya. Setelah itu saya punya bapak berkata begini, kamu tahu ini ajaran? Well, tidak, ini ajarannya para habaib. Turun-temurun seperti ini diajarkan pada anak-anaknya. Kamu tahu, sekali lagi, kamu tahu ini ajaran? Well, tidak, ayah. Ini adalah ajarannya Nabi Muhammad untuk seluruh umatnya. Tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Sehingga jangan saya sekali kita mau vonis orang lain, wah ini berarti ada tatunya, ini ahlinya, wah ini rambutnya panjang, berarti ini adalah orang teman-temannya setan. Jangan. Nabi Muhammad telah bersabda, fa innal umura kullaha bi khawatimha. Semua orang itu tidak ditentukan di awalnya, di pertengahannya, tapi ditentukan di akhirnya. Belum tentu kita ini yang berdakwah ini selama cuma 10 tahun, yang namanya iblis sudah berdakwah selama berapa tahun? Lihat di tafsir Al-Razi disebutkan 185.000 tahun sudah pernah bersujud kepada Allah. Kalau kita ingin tahu bagaimana ilmunya iblis, Nabi Muhammad telah menjelaskan, kalau seorang malaikat itu bertemu dengan iblis sebelum dikutuk, maka dia akan kembali kepada rekan-rekannya dalam keadaan bangganya luar biasa. Karena sudah berjumpa dengan malaikat yang paling banyak ilmunya dan paling banyak ibadahnya. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Apakah kita belum tentu menjadi seperti iblis? Bisa jadi. Oleh karenanya ini yang ditangisi oleh para ulama. Kalau sekelas selevel Ustaz Busat minta supaya didoakan supaya meninggal husnul khatimah, kami pun juga seperti itu, doakan kami. Oleh karena itu, alhamdulillah Pak, Bu, saya nih Bu, kalau pulang ke rumah mau berangkat untuk berdakwah setiap hari, saya ini kalau salaman sama ibu saya, alhamdulillah saya masih punya ibu. Saya cium tangannya, saya cium dahinya,
Lalu saya cium kakinya setiap hari. Kenapa saya lakukan? Karena saya tahu guru-guru kami, Habib Zain Ibrahim bin Smith, Profesor Dr. Said Muhammad Al-Maliki, Habib Salim Syadri, Al-Habib Umar bin Habib, Habib Abu Bakar Masyhur, semua guru-guru kami mengajarkan kepada kami bagaimana cara berbakti pada orang tua. Kami tahu, memang benar saya punya majelis di mana-mana, saya punya kitab, karya kitab itu sampai 26 kitab yang sudah tersebar di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau sudah ridho Allah, sudah kita dapatkan melalui orang tua, pasti Allah ridho kepada kita. Untungnya masih punya ibu, untung nanti kalau sudah ibu kita meninggal dunia ada sebuah seruan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Seruan itu didengarkan oleh seluruh makhluknya kecuali manusia tidak bisa mendengarnya. Apa isi seruan itu? Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekiku. Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mencapai derajat yang tinggi sisiku. Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak dariku. Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau melebur dosa-dosamu. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka carilah dengan susah payah. Di mana kita diajarkan supaya kita berbakti pada orang tua? Di mana kita diajarkan? Di pondok pesantren. Mohon maaf, pondok pesantren di Indonesia ini alhamdulillah termasuk yang paling banyak di dunia, sebanyak 134.000 sekian. Tapi alhamdulillah ternyata saya pernah berjumpa dengan salah satu ketua asosiasi dokter Kalimantan, di mana dia bertanya kepada saya, dan alhamdulillah saya sampaikan kepada mereka semuanya, para dai-dai ini. Saya ditanya dengan suatu pertanyaan yang saya tertegun dan terpaku karenanya. Apa ditanyakannya? Beb, saya mau tanya, Beb, dari 180 sekian muslim yang ada di Indonesia yang pernah berjumpa dengan ulama, yang pernah berjumpa dengan kiai, habib, pernah duduk mendengar tausiahnya ulama langsung, itu berapa persen, Beb? Masya Allah, saya terbuka. Kenapa? Nggak ada dalam pikiran saya. Karena saya lihat Masya Allah di Islamic Center penuh. Bahkan ketika hadir haul daripada Syekh Guru Zaini di Banjar itu 2.300.000 yang hadir. Masa luar biasa. Sehingga apa? Tidak terpikirkan berapa sih sejumlahnya yang betul. Saya tanya, sudah bikin sampel? Sudah bikin penelitian? Iya. Sampelnya diambil dari mana? Dari semua provinsi. Berapa hasilnya? 15%. 85% mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah berjumpa sekalipun dengan para ulama. Iya benar, sekarang Masya Allah banyak, tapi yang hadir kemarin lusa, ulama-ulama yang berpidato, ya ini mereka juga pindah-pindah, tapi yang nggak pernah hadir. Ini adalah sasaran dakwah kita yang sebenarnya. Oleh karena saya sangat senang, gembira kepada bagaimana cara berdakwahnya Ustaz dari Sulaiman, Ustaz Fadlan, luar biasa, segala cara. Kenapa? Setiap orang daripada umat Nabi Muhammad, tidak ada satu pun di antara kita pasti dimintai permintaan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah minta uang, Nabi Muhammad tidak pernah minta jabatan, tapi yang diminta oleh Nabi Muhammad adalah balighu anni walau. Sampaikan dari itu. Ambil semuanya. Pemerintah saudara kita, polisi saudara kita, TNI saudara kita, artis saudara kita, semua saudara kita. Kenapa? Mereka ini adalah yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Sudah lupa kita bagaimana ketika turun sebuah ayat yang berbunyi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Di saat itulah Nabi Muhammad bersumpah, wallahi inilah arda wahidan min ummati finnar. Demi Allah aku bersumpah tidak aku ridho satu saja daripada umatku berada di neraka. Siapa satu itu? Bukan polisi, bukan TNI, bukan pejabat, semuanya. Yang ahli maksiat semua dicintai oleh Muhammad. Tapi yang diinginkan oleh Muhammad sekarang bagaimana kita bersatu padu, bagaimana kita saling menunjang, bagaimana kita lupakan semuanya, lupakan politik dan sebagainya. Tapi yang pasti kita mempunyai sebuah keinginan yang menandakan akan keimanan kita seperti digambarkan oleh Nabi Muhammad. Wallahi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi Allah tidak beriman salah satu daripada kalian sampai dia itu menginginkan untuk saudaranya seperti diinginkan untuk dirinya. Sebagaimana kita senang, gembira, bahagia di sini, kita harus menggembirakan mereka, membahagiakan mereka dengan mereka mengajak mereka semua di sana ke sini. Bagaimana caranya? Oleh karena itu ayo para pejabat yang membuat kebijakan, masukkan pendidikan agama ini. Nggak ada jalan lain, harus cukup sudah buktinya. Bukti yang paling nyata, yang mudah untuk kita seleksi, penelitiannya juga mudah untuk kita terapkan. Begini saja, kalau kita datang ke SD,
datang ke SMP atau SMA atau pendidikan negeri, tanya kelas 1 jumlah siswanya berapa, lalu tanya kelas 2-nya berapa, kelas 3-nya berapa, sampai kelas 6. Begitu pula SMP, SMA, semuanya itu pasti jumlahnya sama. Kelas 1 60, ya sampai kelas 4 60 sampai kelas 6. Atau kelas 1 SMP 60 sampai kelas 3 60. Nggak bakal kurang kecuali kalau seumpama dia itu mati atau pindah domisili. Tapi silakan pergi ke pondok pesantren. Alhamdulillah, Ki Abdul Somad banyak membuka pesantren. Itu sama mengembirakan Nabi Muhammad. Kalau seumpama yang punya yang kaya-kaya ini bersatu padu dengan kita, nggak perlu kita itu sampai di medsos minta-minta. Kira-kira bagaimana Nabi Muhammad gembiranya dan bahagianya? Coba tanyakan, masuk pondok pesantren, tanya, saat kelas 1 Ibtidaiyah berapa jumlahnya? Pasti banyak. Seperti di tempat kami, jumlah siswa, jumlah santri dan santriwati di dakwah sudah 15.000 orang. Dari mulai MI sampai pasca sarjana. Kalau kita tanya, kelas 1 Ibtidaiyah itu berapa? Sampai 11 kelas. Tanya lagi, kelas 2-nya berapa? Berkurang sudah, jadi 10 kelas. Tanya lagi, kelas 3-nya berapa? Berkurang lagi, jadi 8 kelas. Tanya lagi, kelas 4-nya berapa? 4-nya sudah berkurang lagi, jadi 6 kelas. Sanawinya berapa? Sudah 3 kelas. Terus tambah sedikit. Kenapa? Setan nggak mau. Kalau mereka itu ada di pondok, dapat hidayah, dapat taufik. Bahkan kalau sampai selesai aliyah, wah nanti akan menjadi ustaz-ustaz mencegah aku untuk supaya mencapai. Dan yang kedua, mari ini bisa diteliti. Coba lihat kalau anak pesantren pulang dari pondoknya sudah lain. Beribu-ribu wali santri sudah memberikan kesaksian kepada kami. Lain Beb, terima kasih Beb atas pendidikannya. Sekarang anak saya sudah Masya Allah, yang dulunya sudah membantah, sekarang sudah tidak lagi. Coba diberikan yang lainnya. Ini kan sudah jelas. Kenapa? Pendidikannya Nabi Muhammad. Kalau kita ingin anak kita selamat, terutama di akhir zaman ini, dengarkan pesannya Imam Ghazali yang beliau meninggal 500 tahun yang lalu. Kata beliau, wala yaslamu hina idzin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak mungkin ada selamat daripada fitnah akhir zaman yang begitu dahsyat kecuali yang dihidupkan hatinya dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Silakan masukkan kita pendidikan formal, tapi jangan lupa nanti siangnya masukkan di dalam pendidikan madrasah diniyah yang ada. Silakan kalau nggak mau juga nanti masukkan pondok pesantren. Pondok pesantren itu ijazahnya sama seperti ijazah yang ada di luar. Nggak mau juga habis maghrib datangkan seorang ustaz untuk mengeleskan ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad. Hanya dengan 3 hal itu anak kita akan selamat. Tapi kalau tidak, jangan berharap akan selamat. Kenapa? Semua harapan manusia, kebahagiaan, kesehatan, ketenangan, ketentraman, keamanan, kesentosan, semuanya saya akan berikan. Allah, bagaimana Allah akan memberikan kepada anak kita kalau seumpama mereka tidak pernah taat dan patuh kepada Allah. Satu contoh lagi, saya punya abah Habib Hasan Baharun rahimahullah ta'ala, 3 hari tepatnya sebelum meninggal dunia, dia berkata begini, dipanggil anak-anaknya semua ke kantor. Anak-anakku, ketahui bahwasanya tanah yang dibangun pondok ini bukan semuanya dari donatur, uang pondok, ada uang Nabi. Habis seorang penceramah dapat amplop, itu uang Nabi. Habis seorang pengasuh, ada wali santri datang memberikan amplop, itu uang Nabi. Tapi dengarkan, Abi berikrar bahwa semua yang Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok ini, Abi sudah wakaf untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga beliau meninggal tanpa melakukan apapun. Kalau insya Allah antum semua berziarah ke abah saya, di samping makam abah saya itu ada sebuah lemari yang transparan. Di situ semua yang dimilikinya ada di situ. Kaosnya di situ, anduknya di situ, tasnya, kacamatanya, uangnya ada di satu juga di situ. Bukan berarti anak-anaknya tidak mau mengambil berkah, tidak, tapi karena sudah telanjur diwakafkan oleh saya punya abah. Tapi apa kata beliau? Jangan sekali-sekali antum bilang semuanya bahwasanya abi anda adalah abi yang jahat, abi yang bengis karena tidak meninggalkan harta waris sepeser pun. Jangan. Abi begini kenapa? Tugasnya orang tua cuma mensolehkan anak-anaknya. Dan Abi yakin setelah kalian itu belajar di sini, Abi kirim ke Abu yang Maliki, Abi kirim ke Habib Zain, Abi kirim ke Habib Umar bin Habib. Abi yakin kalian sekarang sudah kembali kepada saya dan badan soleh-soleh. Kalau sudah kalian soleh, Abi berpegang teguh dengan satu ayat dalam Al-Quran di mana Allah berfirman, wa huwa yatawallas solihin. Allah sendiri yang akan mengurusi orang soleh. Mengurusi apanya? Dari mulai kesehatannya, kebahagiaannya, semuanya diurus oleh Allah sendiri. Kalau sudah Allah mengurus, apa yang kurang?
Kalau Abi meninggalkan harta waris sampai 1 triliun gak cukup, masih kurang. Tapi kalau Allah yang mengurusi kalian, berapapun keinginan kalian, berapapun yang kalian perlukan, pasti Allah menyediakan untuk kita. Oleh karenanya ayo bawa anak kita ke pesantren. Gak bisa, hadirkan majelis taklim, dekatkan pada para ulama. Hanya dengan cara itulah berarti kita itu telah mendapatkan hidayah daripada Allah. Dan kita berdoa pada Allah Ta'ala, semoga seluruh saudara kita yang di luar sana, kaum muslimin yang mengikuti atau yang tidak mengikuti, semua keluarganya termasuk yang mendapatkan hidayah, termasuk yang mendapatkan hidayah, termasuk yang mendapatkan hidayah. Ya Allah, mereka-mereka yang menginginkan untuk negara kita yang kita cintai dengan yang tidak baik, ya Allah, mampuskan mereka, ya Allah. Sebagaimana kami mohon kepadamu, ya Allah, mampuskan semua corona yang ada di Indonesia, ya Allah. Jangan biarkan masuk kembali, ya Allah. 2 tahun tanpa pembinaan, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, ya Allah. Masyarakat tanpa pembinaan, tanpa tazkir, tanpa fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sangat kami kalau memikirkannya, ya Allah. 2 tahun mereka tidak ada ceramah, 2 tahun mereka tidak pernah hadir majelis taklim. Ya Allah, mampuskan corona, ya Allah. Pindahkan ke tempat yang lainnya, ya Allah. Jagalah negara ini daripada segala macam kebusukan, segala macam pengkhianatan, dan rubahlah, ya Allah. Jadikan anak-anak muda kami adalah anak muda yang mengenal kepada Nabi Muhammad, yang mencintai Nabi Muhammad, yang senang berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan anak-anak muda kita, ya Allah, anak muda yang beriman dan bertakwa, yang lebih cinta kepada negerinya, ya Allah, yang akan timbul di dalam dirinya jiwa patriotisme, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama kepada para masyayikh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.